Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para penonton dan para subscriber yang saya hormati, sore hari ini saya sedang berada di makam Dalang Panjang Mas dan Ratu Malang. Sudah ditemani bersama juru kunci Pak Cito. Boleh masuk, Pak? Boleh, silahkan. Nyuwun sewu, Pak, jenengan namanya Pak Cito nggih? Ya, Pak Cito. Juru kunci makam Ratu Malang nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Ya. Makam yang di depan saya ini yang berjejer ini, Ini makam para wiyoga atau pemusik. kalau untuk makam dalangnya mana, Mas? Sebelah sudut itu, bawah pohon itu makam Dalang Soponyono, ya Dalang Panjang Mas. Dalang Soponyono atau Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas. Ya. Dalang Soponyono adalah dalang pertama Mataram. Ya, yang dia dulu syiar agama melalui media wayang. Karena beliau seorang dalang, dia selalu diundang di Keraton Kidul. Lalu dia diberi gelar namanya Dalang Panjang Mas. Karena dia kalau suruh bermain wayang, dia upahnya tidak uang, tapi sesajinya semuanya terbuat dari emas, sehingga beliau diberi gelar Dalang Panjang Mas. Dan suaranya panjang. Suara Ki Dalang ya? Dia seorang murid Sunan Kalijaga. Oh, muridnya Sunan Kalijaga. Ya. Dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Terus? Iya, itu. Beliau ini hidup di zaman Raja siapa, Mas? Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan Agung dan anaknya Amangkurat Agung. Ini memang sejak awal makam ini di bawah pohon besar atau pohonnya yang baru, Mas? Ya, pohonnya yang baru dulu kan dimakamkan, terus ada pohon Kamboja di sebelah selatan satu, utara satu. Terus yang utara ini terlilit pohon ini mati, yang tumbuh jadi pohon bulu. Ini namanya pohon bulu, Mas. Pohon bulu. Ya. Terus yang satu ini roboh. Terus ini tembok Ya. dibuat oleh Amangkurat I. Iya. Sengaja untuk area Pemakaman. makam sini saja. Iya, karena semuanya ini kan makamnya kan terbunuh. Ki Dalang, istrinya dan rombongan. Ya, satu rombongan dibunuh diracun sama Amangkurat. Karena yang pertama kali kan Dalang Panjang Mas disuruh bermain di keraton. Terus kok tahu istrinya cantik, kan ditanya gitu tuh. Tahu mau diminta sama Amangkurat. Tapi beliau tidak memperbolehkan. Terus dipanggil lagi di keraton. Bermain wayang di keraton, tapi sebelum dia bermain, semua pemusik dan Ki Dalang Panjang Mas dikumpulkan, dijamu makan minum. Minumannya dikasih racun sehingga semuanya meninggal diracun sama Amangkurat. Karena mau merebut istrinya, yaitu Ratu Malang. Mana makamnya, Mas? Yang sana, Ratu Malang. sebelah sana. Bisa diterangkan, Mas, makam siapa saja? Ini makam beliau Ratu Malang. Ratu Malang. Ini kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Terus ini pendereknya atau pengikut. Terus yang ini embannya, pembantu kepercayaan Ratu Malang, dan ini juga pendereknya. Terus yang ini Empu Sukojoyo. Empu Sukojoyo. Ya, terus ini Ki Ratno. Terus ini Raden Mas Sajid, ini putranya Dewi Roro Ismi. Terus itu ada Pangeran Bagus, Penaiswoyo, ada Dampu Awang, Pangeran Senano yang loro jiwa. Berarti di makam ini semuanya ada berapa makam, Mas? Ada 31 makam. 31 makam dalam rombongan satu kru. Ya. Berarti ini bukan pemakaman umum ya, Mas? Bukan. Ini makam ini dinamakan Antokopuro. Antokopuro. Ya, yang artinya istana kematian. Istana kematian. Ya. Kenapa dinamakan Ratu Malang, Mas? Nama aslinya siapa? Nama aslinya kan Retno Gumilang. Retno Gumilang. Retno Gumilang atau Nyai Teluntum.
Karena dia diangkat sebagai permaisuri raja, tapi kan hanya belum resmi lah, tapi diangkat sebagai permaisuri raja, diberi gelar Ratu Malang. Malang karena menghalangi di antara 40 selir Amangkurat. Ketika Ki Dalang Panjang Mas meninggal, Ya. Sedo, kemudian Ratu Malang ini jadi diminta, tapi beliau kan tidak mau. Terus dia bunuh diri minum racun. Ketika itu umur Ratu Malang kira-kira berapa, Mas? Kira-kira 21, tapi 25 kurang, masih kurang. 25 ke bawah gitu ya? Ya. Berarti masih muda banget dong, Mas? Masih muda. Kalau untuk Ki Dalang ya? 40 berapa, tapi belum ada 50-an. Oh, di bawah 50 gitu ya? Mas, ya, seberapa cantik Ratu Malang itu, Mas? Kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya, kalau Mas pernah lihat bintang film India seperti Kareena Kapoor, jenengan tahu dari mana? Sering melihat ke saya, menemui saya. Dalam mimpi? Enggak, wujud muncul. Saya orang biasa bisa nggak begitu? Ya kita harus meditasi atau berpuasa. Oh gitu. Duluan, harus tirakat dulu ya? Saya duluan disuruh Mbah Dalang Panjang Mas setiap hari buat puasa gitu, biar untuk ketemu sama ini gitu. Jadi saya bisa menemuinya. Jadi Ratu Malang ini kecantikannya seperti Kareena Kapoor. Bintang film India itu. Iya, kalau sekarang gitu mungkin ya Mas, kira-kira seperti itu. Artinya cantik sekali gitu ya. Sekali, Mas. Makanya seorang raja Amangkurat I jatuh cinta. Gitu. Kalau jenengan menjadi juru kunci ini ujuk-ujuk atau diangkat mendapatkan SK dari Keraton Jogja, Mas? Saya mendapat amanah dari Mbah Panjang Mas, suruh menjaga dan merawat di sini. Yang mau swansin, yang tidak boleh setiap pengunjung tidak boleh ditolak, semua harus diantar. Harus diterima, dilayani. Jenengan dalam mimpi atau gimana? Ditemui langsung. Suruh menjaga, merawat, dan siapa yang mau sowan harus diantar, entah siang, entah malam, entah panas, entah hujan. Itu amanat dari Mbah Panjang Mas. Dalang Panjang Mas. Berarti jenengan statusnya adalah abdi dalam Keraton Yogyakarta. Berarti jenengan diangkat juga oleh Sri Sultan. Iya. Untuk menjaga makam ini. Kalau generasi sekarang, Mas, adakah terah dari Ratu Malang atau Dalang Panjang Mas? Ada terah yang masih sowan ke sini. Jadi mungkin kakaknya Mbah Panjang Mas atau adiknya, atau kakaknya Ratu Malang atau adiknya itu ada. Kalau dari pernikahan Ki Panjang Mas dengan Ratu Malang itu tidak berputra-berputri gitu? Berputra. Karena dia baru hamil 2 bulan kan dia terus bunuh diri. Hamil 2 bulan lalu bunuh diri. Ini makam usianya sudah berapa ratus, Mas? Dari tahun 1665. 1665. Nah, kalau sekarang 2021 kurang lebihnya ya 466 tahun. Udah lama banget ya, Mas. Ya. Seperti ini area makam Ki Dalang Panjang Mas dan Ratu Malang yang ada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Informasi yang saya terima itu dulu Ratu Malang pernah mau dimakamkan di titik mana tapi nggak jadi. Di mana lokasinya, Mas? Di sana, Mas. Di mana? Di paling puncak bukit. Di paling ujung itu, di pohon besar. Kalau saya mau menuju ke sana, bisa. Tapi lewat pintu keluar ya? Oke, ke sana, Mas ya? Boleh, monggo. Kalau benteng ini makam, Mas ya? Ya. Kalau benteng yang sebelahnya lagi itu namanya apa? Benteng Sendang. Benteng Sendang. Iya. Ini Mas Sendang. Dulu kan mau buat makam Ratu Malang. Terus? Tapi galian sudah jadi, jenazah Ratu Malang dibawa ke sini, airnya keluar. Airnya keluar terus? Terus sampai sekarang Amangkurat menunggu selama
7 hari 7 malam tidak pernah kering. Terus Amangkurat selama 7 hari 7 malam kan hari malam terakhir dia mimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Ki Panjang Mas. Lalu minta dimakamkan dekat suaminya, terus dipindah di sana. Tuh, namanya ini Sendang Moyo. Sendang Moyo. Ya. Akhirnya dibiarkan seperti ini sampai sekarang. Dan airnya tidak pernah kering walaupun kemarau panjang. Gitu. Ya. Tapi ini air bersih ya Mas? Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bejara itu banyak yang mandi. Ini dalam nggak Mas? 2 meter. 2 meter. Iya. Kan buat makam rencananya. Tapi ini batu semua ya Mas? Batu semua sampai bawah batu. Ada hubungannya dengan pohon besar ini Mas? Enggak ada. Kalau batu yang ditutup kain putih itu apa Mas? Kalau ini yang dorpel Mas. Dulu letaknya di luar Sendang sana. Tapi kan saya takut longsor. Iya. Saya pindah di sini. Ini ada sejarahnya apa Mas? Ini kalau mitosnya kalau orang sini atau kepercayaan ini kotak wayangnya Panjang Mas. Kotak Tapi kalau wayangnya. secara arkeologi ini dorpel, tadi pengambang pintu. Pengambang pintu. Iya. Pegang boleh Mas? Boleh pegang. Ini rapat atau terbuka? Rapat. Rapat. Ya. Batu ini ya Mas ya? Batu andesit itu. Marilah sama-sama kita berdoa untuk almarhum, almarhumah. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Lahum al-Fatihah. Iya karena berdoa. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.